Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dan masih mengenai penyajian data. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sebelum Ibu menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang, Ibu mau mengingatkan dulu anak-anak Ibu mengenai koordinat kartesius. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu memiliki dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak lurus. Begitu juga dengan diagram batang. Diagram batang akan memiliki sumbu yang mendatar dan juga memiliki sumbu yang tegak. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak ibu bisa melihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari diagram batang. Ya, bisa diperhatikan gambarnya. Ini merupakan data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 4. Ya. Nah, baiklah, bagaimana cara membuat diagram batang ini? Yang pertama, kita memerlukan sebuah data, boleh itu dalam bentuk tabel seperti yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah data olahraga kegemaran siswa kelas 7. Ya. Di sini ada jenis olahraganya, ada sepak bola, voli, tenis meja, bulu tangkis, renang, dan catur. Kemudian di sini juga ada data banyak siswanya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita membuat dulu sumbu untuk diagram batang. Nah, di sini selain dijelaskan di depan tadi, bahwa sumbu untuk diagram batang sama seperti sumbu pada koordinat kartesius. Ada sumbu tegak dan ada sumbu yang mendatar. Nah, untuk sumbu yang mendatar ini akan kita letakkan jenis-jenis olahraga yang tertera pada tabel. Yang pertama, di sini ada sepak bola, Ibu singkat dengan SB. Kemudian ada voli, ada tenis meja, bulu tangkis, renang, dan catur. Nah, untuk membuat jenis-jenis olahraga ini, jaraknya untuk setiap nama ini harus sama besar. Diusahakan untuk sama besar, ya. Banyak dari garis-garis yang ada di sumbu yang mendatar ini itu tergantung dari berapa banyak jenis olahraga atau jenis data yang mau kita tampilkan. Nah, kalau di tabel Ibu ini datanya ada 6, ya. Jadi kalau misalnya nanti datanya ada 5, berarti cukup 5 saja. Kalau datanya ada 7, berarti harus 7 yang dibuat. Kemudian untuk sumbu yang tegak itu kita buat berdasarkan banyak siswa, ya. Nah, di sini kita lihat dulu angka paling besarnya angka berapa. Nah, di sini pada tabel angka yang paling besar adalah angka 10, ya. Maka garis-garis yang ada di sumbu yang tegak ini harus minimal 10. Kalau mau lebih boleh, mau buat 11 atau 12 boleh, tapi tidak boleh kurang dari 10 atau angka yang paling besar yang tertera pada tabel, ya. Di sini Ibu mau buat 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, sama halnya dengan yang sumbu mendatar tadi, jarak setiap garis-garis yang kecil-kecil ini itu harus sama antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Itu harus sama besar, ya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat batang, ya, karena diagram batang berarti ada batang-batangnya. Ya, di sini kita mulai dengan sepak bola. Sepak bola banyak siswanya ada 9 orang. Nah, jadi di angka 9 ini kita buat tanda dulu seperti garis putus-putus. Nah,
seperti itu. Kemudian ini tidak boleh lebih ya, pas di SB ini, garis SB. Nah, setelah ini kita buat batangnya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut untuk volley. Di volley ada 6 orang, berarti di angka 6 ini kita kasih tanda garis putus-putus. Kemudian kita buat batangnya. Nah, lanjut ke tenis meja. Tenis meja ada 10. Di sini kita buat tandanya, lalu buat batangnya. Begitu seterusnya. Untuk yang bulu tangkis ada 7. Di sini di 7 kita buat tandanya, kemudian kita buat batangnya. Lanjut lagi ke renang ada 5. Lalu catur ada 2, di 2 sini kita buat tandanya, batangnya. Oke. Nah, ini sudah jadi sebuah diagram batang tentang olahraga kegemaran siswa kelas 7. Nah, jadi dari tabel ini kita sudah bisa membuat diagram batang seperti ini. Oke. Nah, dari diagram batang yang kita buat tadi, informasi apa saja yang dapat kita peroleh? Nah, yang pertama, dari diagram batang ini kita dapat memperoleh informasi yaitu jumlah seluruh siswa yang gemar olahraga. Kemudian kita juga dapat memperoleh informasi tentang jumlah siswa yang gemar olahraga tertentu. Lalu informasi tentang olahraga yang paling digemari. Kemudian yang terakhir, informasi mengenai olahraga yang kurang digemari. Nah, kita coba satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama dulu, jumlah seluruh siswa yang gemar olahraga. Nah, gimana caranya kita menentukan jumlah seluruh siswa dari diagram batang ini? Nah, kita tinggal menjumlahkan angka-angka yang ditunjukkan oleh batang-batang yang ada di diagram batang ini. Nah, di sini yang diminta adalah jumlah seluruh siswa yang gemar olahraga. Nah, oke. Di sini kita lihat di batang yang pertama, untuk sepak bola itu dia menunjukkan angka 9. Maka artinya jumlahnya ada 9. Angka 9 ditambah yang kedua adalah volley. Volley menunjukkan angka 6, maka kita tambah dengan 6. Selanjutnya adalah tenis meja ada 10. Kemudian bulu tangkis ada 7. Renang ada 5 dan yang terakhir catur ada 2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan seluruhnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 39 orang. Maka jumlah seluruh siswa yang gemar olahraga yang ditunjukkan oleh diagram batang ini ada 39 orang. Kita lanjut lagi ke informasi yang kedua, yaitu jumlah siswa yang gemar olahraga tertentu. Maksudnya apa? Misal, yang ditanya adalah jumlah siswa yang gemar olahraga tenis meja. Nah, tenis meja ditunjukkan oleh batang yang berwarna kuning. Nah, batang yang berwarna kuning ini menunjukkan angka berapa? Nah, di sini menunjukkan angka 10. Artinya, jumlah siswa yang gemar dengan olahraga tenis meja itu ada 10 orang. Selanjutnya nih, misalnya catur. Nah, catur ditunjukkan oleh batang yang warna pink. Batang yang warna pink ini menunjukkan angka 2. Artinya, jumlah siswa yang gemar olahraga catur itu ada 2 orang. Selanjutnya, volley. Volley ditunjukkan oleh batang yang berwarna merah. Batang yang berwarna merah ini menunjukkan angka di angka 6. Artinya, jumlah siswa yang gemar olahraga volley itu ada 6 orang. Kita lanjut ke informasi yang ketiga, yaitu olahraga yang paling digemari. Nah, olahraga yang paling digemari itu dapat kita lihat dari batang yang paling tinggi pada diagram batang ini. Yang mana yang paling tinggi? Ya, yang paling tinggi adalah yang berwarna kuning,
dia menunjukkan angka 10. Olahraga apa itu? Olahraga tenis meja. Jadi olahraga yang paling digemari adalah olahraga tenis meja. Selanjutnya, untuk olahraga yang kurang digemari, kita tinggal lihat batang yang paling rendah. Nah, di sini batang yang paling rendah adalah batang yang berwarna pink. Nah, batang ini menunjukkan olahraga catur. Artinya, olahraga catur adalah olahraga yang kurang digemari. Nah, ini adalah 4 informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang. Nah, jadi silakan dipahami kembali materi yang sudah Ibu sampaikan, karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk latihan anak-anak Ibu semua agar lebih paham lagi tentang pengolahan data pada diagram batang. Untuk tugas, silahkan lihat buku paket halaman 334, soal uraian nomor 1 dan 7. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk tugas silahkan kirimkan via WhatsApp kepada Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.